selamat pagi Sobat Citizen yang dimanapun kalian berada. Kali ini kita dari Citizen Cirebon punya program baru nih yang namanya Milcast atau Millennial Podcast. Dan sebelumnya pasti kalian bertanya-tanya kan siapa saya? Oke, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Fatah Aliandrio yang biasa dipanggil Fatah. Dan selama 10-15 menit ke depan saya akan menemani kalian untuk berbincang-bincang tentang tema kali ini, yaitu tentang ujian nasional atau ujian sekolah berstandar nasional. Tapi ngobrol kita kali ini nggak sendirian nih, karena kita bakal temenin sama dua orang yang siap berbagi ilmu dan pengalamannya untuk kalian semuanya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya bakal ceritain dulu nih latar belakang dari kedua kakak-kakak yang udah ada di sini nih. Yang pertama itu dari Teh Rahmawati Aulia atau yang biasa dipanggil Teh Rahma ya. Dia ini merupakan lulusan dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon loh, jurusan pendidikan bahasa Inggris tahun 2018 atau ya 2018. Dan sekarang dia sedang menempuh program S2-nya atau magister di pendidikan bahasa Inggris juga di Universitas Indraprasta Jakarta Selatan. Nah, Teh Rahma juga punya banyak pengalaman nih. Salah satunya yaitu pernah sebagai CA Private English Course. Terus juga pernah sebagai sekum di Himpunan Mahasiswa Jurusan atau English Department Student Association di jurusan bahasa Inggris di IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Wah, banyak ya karena pengalaman-pengalamannya. Lalu selanjutnya kita langsung pindah lagi ke rekan kita yang sebelah nih, yang paling ganteng. Teman saya, rekan kita yang selanjutnya ini namanya Kak Salman Al-Farisi atau yang bisa dipanggil Kak Salman. Nah, dia ini merupakan mahasiswa aktif loh di program studi IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pengalamannya itu banyak sekali. Salah satunya dia aktif di English Department Student Association atau EDSA. Keren ya? Oke, sekarang langsung aja nih kita sapa mereka berdua. Apa kabar Teh, Kak? Alhamdulillah baik. Sekarang kesibukan apa nih? Dari masing-masing dulu, pertama dari Teh Rahma, kesibukan apa? Ngajar aja sih, ngajar sama kuliah. Oh, untuk di kampus-kampusnya gitu udah bertugas apa gimana? Lagi nyusun tugas sih. Doain aja semoga cepat lulus. Amin. Dimudahkan saya. Oke, sekarang ke Kak Salman nih. Kak Salman gimana? Ada kesibukan apa nih? Biasa ya, tugas akhir semester akhir. Semester akhir? Iya, ngurusin hotel sama tesis kalau saya skripsi. Oke. Nah, ini teman-teman kita nih yang kelas 12, yang SMA atau lagi sama yang udah kelas 12, itu kan bentar lagi mau melaksanakan ujian ya, ujian-ujian kayak ujian sekolah, ujian nasional, UTBK dan lain-lain. Nah, kita ini sebagai Citizen Cirebon itu mau membantu keluh kesah mereka gitu loh, maksudnya kayak kita tuh sharing-sharing gitu kan di program ini nih gitu. Sekarang saya mau nanya ke Kak Salman dulu deh. Untuk angkatan, Kakak kan lulusan 2016 SMA-nya ya? SMA 2016. Itu untuk UN-nya udah komputer apa belum? Waktu saya belum. Waktu angkatan saya belum. Cuma waktu itu emang udah wacana untuk ada UNBK ya, wacana berbasis komputer. Cuma SMA saya itu masih menggunakan tulis, masih kertas. Nggak pakai komputer. Iya. Terus caranya nih buat Kak Salman biar bisa siap menghadapi ujian-ujian itu tuh, kan pasti kalau kita menghadapi ujian itu kan pasti ada rasa deg-degan, panik gitu kan ya, rasa. Nah, gimana nih Kak Salman buat menghadapi untuk mempersiapkan itu tuh gimana? Yang utama dan paling utama sih menurut saya belajar ya. Belajar Pasti. Belajar karena kenapa saya bilang belajar, karena saya sendiri itu punya pengalaman yang cukup menyedihkan sebenarnya. Karena saya ini terlalu orang yang waktu saya terlalu tipe orang yang selalu meremehkan, bahasanya meremehkan UN atau ujian-ujian yang ada di SMA itu. Jadi saya tuh kayak nyantai dan segala macam. Cuma disitulah ada rasa penyesalan segala macam. Jadi kenapa saya bilang belajar? Jadi supaya kalian itu tidak mengalami apa yang saya alami. Jadi belajarlah sebelum kalian menghadapi suatu ujian yang besar gitu. Jadi belajar dengan rajin dan belajarkan dengan porsi yang secukupnya, jangan terlalu berlebihan seperti itu.
dengar tuh ya sobat citizen yang dari kelas 6 ini ngomong kalau sebelum ujian itu tuh belajar, bukan Mobile Legend, main Free Fire gitu. Tapi tetap belajarnya jangan diporsir, jadi tetap ada waktu untuk istirahatnya. Lalu kita ke Teh Rahma dulu nih. Terus kalau menurut Teh Rahma sendiri nih, sebagai seorang lulusan sarjana pendidikannya, gimana sih cara agar siswa-siswi di sekolah menengah atas tingkat akhir atau kelas 12 ini siap untuk menghadapi USBN ujian nasional? Cara-caranya gimana? Kebetulan kan saya juga mengajar di salah satu sekolah desain swasta dan itu termasuknya boarding school. Pressure-nya kan lebih beda ya dengan sekolah yang negeri. Yeah. Itu ngerasain banget, apalagi sekarang jadi pendidik, kita harus dituntut anak itu menghadapi USBN. Kalau kita kan pakai UMBN, kemudian UNBK-nya juga. Selain dari segi fasilitas, otomatis juga kan dari bekalnya mereka sendiri. Itu kalau bisa dibilang kiat-kiatnya ya, merekanya harus bisa manajemen waktu yang tepat ya. Nggak cuma untuk yang boarding school students, tapi untuk semua kalangan kayak dari siswa negeri juga. Kan mereka banyak course take course banyak ya kalau di luar sekolah. Itu juga kalau bisa ya itu diatur waktunya, jam istirahatnya, kemudian yang belajar penting, tapi tidak melupakan kesehatan kita sendiri. Pernah ada kejadian kayak misalkan saya sendiri pernah ngalamin kayak waktu pas SMP atau SMA ya, itu kalau mau menjelang ujian karena stres, di bawah stres juga, itu juga nggak baik. Relax aja, misalnya karena kita udah ngikutin prosesnya nih, ngikutin pretestnya, ngikutin ada kan tryout ya, itu kan juga menjadi ajang pelatihan sebelum USBN gitu. Karena sekarang tuh tryoutnya juga udah berbasis komputer, otomatis mereka berlatih dong, dan nggak akan yang asal atau misalkan bisa dibilang udah hafal polanya. Itu kalau misal udah ngikutin prosesnya, kalau saya rasa nggak akan ada kesulitan, kecuali nanti dari segi fasilitasnya, kayak misalkan mati lampu gitu kan. Kemarin kan ternyata saya baru tahu ternyata sekolah pun bisa mengirim surat surat permohonan kepada PLN untuk tidak dipadamkan di tanggal-tanggal tertentu. Itu saya sendiri mengantarkan ke PLN, oh kayak gini loh ternyata gitu. Jadi tahu sih sekarang. Kalau dulu kan teman saya jadi anak didik, saya nggak tahu prosesnya, tapi sekarang jadi pendidik, oh kayak gini loh. Dan anak tuh harusnya dengan fasilitas yang ada, dikasih waktu segala macam, mereka bisa efektif sih gitu. Take course kayak gitu, kalian jangan istilahnya yang tadi bilang sama-sama benar, jangan lo diforsir, secukupnya. Sebutuhnya kalian, kalau kalian merasa lelah, tidur. Kalau kalian merasa lapar, makan. Jadi jangan pas-pas, udah nanti lagi aja, ini belum kelar nih, tanggungnya. Nggak sehat aja sih. Justru takutnya nanti pas dari hanya drop. Itu yang kita khawatirkan. Berarti tadi yang penting kita harus bisa manajemen waktu yang baik gitu ya intinya. Nah sekarang kita bahas yang ketiga nih tentang metode pembelajaran atau cara-cara gimana sih kita biar bisa pokoknya belajar itu metodenya itu gimana. Dari menurut pengalamannya Kasama dulu deh, kalau misalnya Kasama kalau belajar itu gimana sih metodenya? Ya kalau belajar ya pertama itu kalau misalkan persiapan UN ya, kita ambil konteksnya persiapan UN itu bisa belajar tentang soal-soal ya, soal-soal yang akan dihadapi. Misalkan kita ambil contoh bahasa Inggris lah, misalkan bahasa Inggris itu dalam posisinya ini misalkan yang akan muncul itu tentang teks deskriptif, naratif, dan segala macam. Nah maka kita pelajari tentang itu, struktur teksnya gimana, terus kita juga coba untuk belajar maksudnya mengerjakan soal-soalnya, mengerti pola-pola soalnya kayak gimana supaya nanti pas UN itu gak kaget gitu. Oh ternyata saya pernah ngerjain kayak gini, cara jawabnya seperti ini, seperti itu. Jadi menurut saya kalau misal kita ambil konteksnya tentang UN, kita bisa belajar itu tentang belajar bagaimana cara mengerjakan soal, terus belajar tentang kisi-kisi yang sudah diberikan mungkin dari guru-gurunya. Mungkin guru lah nanti yang para kayak gimana kisi-kisinya. Tapi menurut saya cara
itu lebih mungkin efektif. Oke, untuk yang terakhir untuk Terama sendiri gimana? Untuk kan Terama kan berarti udah punya pengalaman ngajar ya. Berarti udah tahu dong apa gimana anak-anak posisinya maksudnya mereka tuh gimana kalau pikirnya gitu. Nah untuk Terama sendiri metode yang paling efektif itu gimana sih kalau anak belajar untuk anak-anak sekarang? Kalau metode paling efektif sebenarnya nggak ada ya. Kalau bisa dibilang paling efektif itu nggak ada. Itu balik lagi ke diri masing-masing. Karena ada setiap orang kan beda-beda ya cara belajarnya. Kita nggak bisa sama ratain kamu harusnya kayak gini karena itu nggak bisa sih. Ada yang tipenya auditory, ada tipenya visual, ada tipenya visual auditory. Itu beda. Kalau kita pasangkan dalam satu metode, kasihan dong namanya. Itu kalau saya lebih cenderung karena saya tipe yang tidak menghafal tapi melatih. Nah, saya lebih banyak latihan soal. Itu kalau waktu pas SMA pun seperti itu. Saya sekarang ke anak-anak untuk menjelang USBN, saya pun ngambil soal-soal untuk mereka jawab. Mereka akan tahu nih, dan yang kita tahu ya, setiap tahun nih soal UN itu mau dia berbasis paper atau berbasis komputer, sebenarnya nggak jauh beda. Mungkin tingkat levelnya aja. Kalau sekarang tuh lebih ditekankan HOTS-nya. Jadi setiap pertanyaan itu dia harus udah masuk ke high order thinking skill. Dimana emang tingkat analisis anak itu lebih di push gitu, lebih difokuskan gitu. Kalau dulu mah kayak misalnya sebutkan ini itu masih low order thinking. Tapi kalau sekarang tuh jelaskan atau kita dikasih kasus dulu, kemudian baru deh nanti anak akan jelaskan bagaimana cara kita mengatasi kasus tersebut. Misalnya contoh dalam bahasa Indonesia ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan banyak tuh kayak teks. Dalam bahasa Inggris pertama itu kebanyakan seperti itu. Jadi anak itu lebih saya drill ke latihan karena nggak jauh beda sih antara tahun ini sebenarnya nggak jauh beda. Kalau kita lihat aja deh gitu dari kisi-kisi pun sama. Oh kisi-kisi ternyata kalau misalnya kita bedah nih tahun kemarin, tahun sekarang, tahun yang akan datang kemungkinan nggak akan jauh beda. Justru akan sama. Mungkin ya itu level tingkatnya aja kayak kesulitannya itu dinaikin lah satu tingkat. Mereka sekarang juga kan teachingnya pun kita diminta pendidik pun pengen gimana anak itu harus HOTS gitu, dan gimana mereka harus mengeluarkan critical thinkingnya mereka. Itu sih. Oke. Berarti untuk dari Terama sendiri sebenarnya metode itu tergantung siswa masing-masing. Betul. Kalau saya lebih ke melatih ya, dibandingkan menghafal. Oke, sekarang kita masuk ke segmen Q&A. Jadi di segmen Q&A ini Terama sama Kak Salman bakal menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah kita buat di Instagram Citizen Cirebon. Gimana Kak? Deg-degan nggak? Oke, jadi kita langsung aja mulai pertanyaannya ya. Yang pertama saya bacakan dulu dari Nurul Zaini. Gimana cara belajar dari materi kelas 10 dan 12? Dari siapa dulu? Saya dulu. Jadi maksudnya belajar kan dari kelas 10 sampai kelas 12, kelas 10 sama kelas 12 banyak tuh. Iya. Cara di kelasnya gimana? Ini ya cara kita recall-nya. Kalau kita biasanya recall atau mengulang lagi, itu kalau kita baca materinya ngantuk sih. Iya nggak sih? Kalau kita baca materinya yang ada bukan materinya yang masuk, tapi lebih ke kitanya bisa sendiri masuk mata tapi nggak nyampe ke otak gitu, jadi cuma nyampe mata doang terus kita tidur udah. Kalau saya sendiri ya itu caranya melatih dibandingkan menghafal. Kalau misalnya udah melatih itu kan kita udah tahu kimia rumus kimia ini lo ternyata pakainya, jadi kayak mulai lagi itu kan ketahuan gitu soal ini pakainya harus mana ya, itu kita drill gitu. Atau misalkan itu ke MIPA, kalau misalkan ke bahasa, oke kita lihat nih kalau yang baku tidak baku gitu. Kalau misalkan atau dari teks apa nih jenis apa kalau di kelas 1 kelas 2 itu lebih ke identifikasi dari soalnya, bukan kita buka materi. Kalau saya sendiri itu kalau misalkan buka materi ya itu, apalagi saya tipe orang yang kalau misalkan terakhir nih kebanyakan saya kebanyakan murid atau pelajar sekarang itu dari posisi enak ya nggak sih kalau untuk belajar. Ada yang milih ke meja, ada yang biarin di lantai
kalau kata saya maksudnya gini, nggak apa-apa misalnya sambil rebahan, oh nggak apa-apa silakan. Tapi kalau kalian siap, nah kayak bangun buku dalam keadaan entah di mana, terus juga materi entah masuk apa enggak, itu masih kalau saya lebih ke situ. Soal-soal kita ngumpulin soal-soal kemarin, kita minta, kita bahas, habis itu misalnya kesulitan kita tanya sama guru yang lebih ngerti atau sama teman. Kalau misalnya lebih enak nih sama guru, kayaknya canggung gitu. Udah lama juga kan, misalnya sekarang di kelas 3 gurunya kelas 10 nggak enak gitu, kayak yaudah sama teman yang lebih ngerti kan pasti ada. Itu sih kalau saya lebih ke kolaborasi sama kayak latihan sih. Tapi intinya banyak yang latihan aja ya. Betul. Kalau dari Kak Salma sendiri gimana? Udah jauh semua semuanya sih. Ya. Ya tapi emang bener sih kata Rano, kalau misalkan ini kalian konteksnya mau persiapan untuk ujian nasional, ujian apa itulah pokoknya ujian segala ujian yang ada di sekolah itu, menurut saya ya emang bener latihannya lewat soal sih. Jadi nggak usah kalian pusing-pusing belajar dari mulai LKS kelas 10 kalian kumpulin sampai kelas 12, nggak usah menurut saya. Jadi bener kata Rano, mending ambil soal yang dulu yang tahun kemarin kita pelajarin, oh soal nomor ini ternyata materinya tentang ini. Jadi tinggal nanti sekarang zaman udah berubah gratis ya kayak sekarang tinggal dia searching, oh materi tentang ini searching tentang materi ini macam. Dan sekarang juga kan punya banyak sekali platform aplikasi yang udah menyediakan soal-soal itu juga itu dengan penjelasannya juga gitu. Menurut saya mending kalian belajar tentang soal yang kalian pelajarin, di situ nanti bakal ngeling ke materi-materinya seperti itu. Jadi nggak usah deh misalnya belajar dari kelas 10 sampai kelas 12. Justru kalau misalnya menurut saya kayak menina bobokan kalian gitu nantinya, jadi nanti tidur seperti itu sih. Jadi intinya kita harus banyak latihan nanti, jangan harus dibaca semuanya. Cari soal-soal yang sering keluar intinya sih di ujian. Oke. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari queensana.eli. Harus nggak sih les atau ikut bimbel untuk anak kelas 12 sebagai persiapan USBN dan lain-lainnya? Dari Tera dulu. Tadi nanya perlu nggak? Atau harus nggak gitu? Harus nggak? Balik lagi ya kebutuhan. Balik lagi ke kalian. Kalau kalian ngerasa saya butuh tutor nih, saya butuh ada yang ngajarin dan yang lebih tepat misalnya profesional, ya udah take it gitu. Tapi kalau misalkan kalian atau bisa juga kalian mengoptimalkan atau memaksimalkan guru ini dari sekolah. Kenapa kita harus nyari yang istilahnya bukan nyari yang gratis, dapetnya efektif ya. Kalau take course itu kan ada sih kayak soalnya reguler kan kita yang datangin lewat course-nya. Kalau sekarang zamannya kan course itu bisa datang ke kita atau misalnya via gadget ya, via HP. Boleh, silakan. Kalau sekiranya itu membantu, kenapa enggak? Gitu. Tapi kalau kalian merasa kok jadi under pressure ya, kok jadi stres ya, kok jadi ini ya kenapa nggak coba di stop dulu deh gitu. Coba kalian stop, pakai metode yang lain, cari cara lain. Kan banyak ya, nggak cuma kalau course itu tambahan loh gitu. Kalian jangan menjadikan course itu maintain pasti ini kayak kunci suksesnya gitu. Kalau misalkan ngambil course, udah pasti lulusnya. Udah kalau ngambil course, udah pasti nilainya gede. Nah, nggak ada jaminan di sana, nggak ada. Walaupun mereka bilang kita jamin kalian gitu, itu pasti iya nggak sih? Iya, saya. Maaf ya kalau misalnya saya nggak bisa gitu, saya siapa gitu kayak. Cuman kita kan bagi ke anaknya. Kalau anaknya rajin, bisa jadi. Tapi kalau anaknya ogah-ogahan malas, datang ke rumah malah jadinya suntuk, nggak karuan, itu juga kan ganggu psikisnya dia juga. Stresnya ada. Terus dari Kasama sendiri gimana? Udah jawab semua. Tahu belajar dengan cepat ternyata nih. Iya. Ya sebenarnya kalau bilang harus kamu belajar sih, menurut saya sih nggak harus ya, nggak begitu wajib lah ini gitu. Apalagi di zaman yang modern sekarang ini kalian bisa belajar sendiri, materi udah luas, kamu udah berceceran di mana-mana materi sekarang kan. Jadi menurut saya sih ya kalau kalian misalnya menurut kata Rama sih, kalau misalkan kalian mau kebutuhannya emang mau les lah misalkan, ya udah nggak apa-apa. Kayak misalkan saya lah, pengalaman pribadi saya itu waktu itu saya les bahasa Inggris kan emang bukan untuk ini sih,
tapi emang karena pengen kebutuhan saya untuk bisa bahasa Inggris dan untuk karir saya gitu, untuk karir saya menunjang karir saya gitu. Jadi ya nggak apa-apa kalian ambil les misalkan seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian yang mau apa ya, mau les tapi kok mas-masan dan langsung ya well nggak usah ini kalian coba belajar sendiri karena sekarang zamannya udah berubah sekali gitu. Materi udah di mana sekarang juga pertanyaan lewat IG nanti luar biasa sih menurut saya. Jadi tergantung kaliannya kalau kalian mau pengen menunjang diri kalian misalnya buat karir, maksudnya les ini untuk kebutuhan saya ya silakan, tapi kalau misalkan nggak butuh banget ya nggak usah, emang uangnya Seperti itu sih. Berarti nantinya mah kalau misalkan perlu enggaknya mah kan nggak terlalu perlu banget ya, soalnya di satu sisi kita juga sebenarnya udah cukup kan, maksudnya materi-materi dari sekolah. Cuma kalau misalkan nanti takutnya kalau kita maksain untuk ikut les lagi, kitanya nggak nyaman atau gimana. Takutnya nanti malah kitanya stres, pas lagi hari H kitanya malah ngebilang semuanya. nah Oke. Sekarang pertanyaan yang ketiga nih dari Ananda Nurwahyu. Cara untuk tetap tenang saat mengerjakan soal-soal yang wadaw itu gimana? Yang wadaw itu maksudnya yang wow, yang susah gitu. Itu gimana? Dari kesana dulu deh, dari kesana. iya kalau yang wadaw ya soal yang wadaw menurut saya lebih kalau misalkan kamu mau menang jadi mending skip dulu deh. Jadi kalau misalkan mengerjakan soal tuh menurut saya cari yang gampang dulu, jangan cari yang gampang dulu supaya kalian mungkin lebih tenang ya. Kalau misalkan gampang nih, gampang udah lewat baru nanti yang susah di akhir gitu kan. Di akhir, nah gimana sih cara tenangnya? Menurut saya dengan kalian mengerjakan soal-soal yang gampang itu akan bukan apa ya, sikap percaya diri yang apa ya bertambah menurut saya. Jadi mending kalau misalnya mengerjakan soal cari yang gampang dulu, yang gampangnya nanti dulu atau kalian nanti bisa belajar lagi. Mungkin pas nanti mengerjakan soal-soal yang mudah kan nemu gaya kan ya seperti itu. Karena orang ini dari teman ke atas gitu. Nah, itu bukan yang bilang ya. Hidayahnya gitu. Seperti itu sih. Itu dari Tarana sendiri gimana? Mungkin kalau di sini wadahnya kalau saya sebagai ini mengajar mungkin lebih ke coach ya. Jadi kayak soal yang emang udah high thinking skill, emang itu butuh konsentrasi penuh. Kalau saya pernah beberapa soal itu nggak cuma bahasa Inggris, saya coba lihat baca gitu ya, yang matematika yang lain. Oke, jadi intinya sih kalau misalkan mau lagi ngerjain soal nih, ketemu soal-soal yang susah, yang wadaw gitu kan ya. Berarti intinya di skip atau dicoba dulu gitu kan ya. Coba dulu atau di skip, tapi yang penting jangan nge-stuck di soal itu, takutnya nanti waktunya nggak cukup atau kalian ada soal yang masih lain sebenarnya mudah tapi kalian nggak sempat kerjain gitu, itu emang banget gitu. Oke, langsung kita pindah ke pertanyaan terakhir nih. Ini pertanyaan bonus dari Aziz_Syah06. Gimana sih solusinya kalau misalkan kita berbeda pendapat dengan orang tua, lebih baik kerja apa kuliah? Jadi gimana nih pendapat dari kakak ini? Jadi misalnya kita punya pendapat berbeda dari orang tua, orang tua pengennya kita itu kuliah tapi kita pengen kerja, itu gimana? Masukkan dari kakak dulu deh. Itu berat sekali ya. Karena saya emang jalan juga sama, bukan saya pribadi, cuma adik saya sebenarnya. Adik orang tua tuh pengennya kuliah semua. Kalau saya pengen kuliah semua, sama adik saya tuh pengennya kerja dulu. Tapi alhamdulillah bersyukur saya punya orang tua yang bisa memahami anak-anaknya gitu kan, dan tahu lah maksudnya, paham lah intinya, paham bisa mengerti kemauan anak-anaknya gitu kan. Akhirnya ya sudah gitu, nggak apa-apa, silakan kamu kerja dulu ya, nggak apa-apa gitu kan. Nanti di saat waktunya juga kan kamu harus kuliah gitu, tapi kan kerjanya udah minimal kan, walaupun kalian kerja dan segala macam. Emang berat sih kalau memang udah kerja itu bakal ini pekerjaannya tuh iya pembukaannya banyak sekali gitu kan. Iya, apalagi udah kenal duit gitu kan, itu bakal susah banget sih ketika nanti mau liatin kuliah. Tapi saya ingetin bahwa pendidikan itu penting gitu, apalagi di zaman sekarang gitu. Jadi kerja aja itu nggak cukup menurut saya, harus punya skillnya, dan skillnya itu dimiliki menurut saya.
ilmunya itu di pendidikan. Nah kalau misalkan kasusnya seperti ini, menurut saya harus ada salah satu yang bisa memahami gitu, entah itu anaknya atau ayahnya, orang tuanya. Dan menurut saya kalau misalkan kalian mau, misalkan kasusnya saya mau kerja, orang tua saya mau kerja ya, saya mau kuliah, orang tua saya mau kerja gitu. Apa ya? Saya ini harus bisa memahami atau bisa kasih pengertian lah ke orang tua gitu loh. Kayak gini loh zamannya, kayak gini. Eranya udah berbeda dengan bapak gitu atau dengan ibu. Jadi tolonglah mengerti dan segala macamnya. Saya seperti itu. Jadi lebih dikasih pengertian ke orang tuanya gitu. Itu sih menurut saya. Dari cara gitu. Solusinya, kalau beda pendapat orang tua pasti banyak kasusnya sama lah ya. Saya sendiri pasti ngalamin. Kalau saya tuh lebih bukan pilihannya kerja atau kuliah, tapi kuliah atau enggak. Yeah. Enggaknya benar-benar enggak. Saya nggak diizinin kuliah dan nggak diizinin kerja juga. Posisinya saat itu kesehatan saya emang lagi turun. Justru sama orang tua saya bilang gini, Dek udah ini aja berhenti setahun. Siapa yang nggak stres dalamnya gini? Saya punya keinginan pengen kuliah langsung lanjut kuliah, nggak ada kata berhenti gitu. Saya tipe orang yang pengen saya punya mimpi ini, saya harus capai mimpi ini gitu. Dengan cara apa? Ini saya udah tahu nih mau masuk kemana, jurusannya apa udah tahu gitu. Saya udah cerita juga sama ibu. Saya pas tahu kondisi saya nggak memungkinkan, sampai bilang, udah lah katanya nggak usah kuliah aja, nanti lagi aja. Terus saya mikir gini, berarti nanti kalau misalnya saya ketemu sama teman saya lagi, teman saya udah lulus, saya belum dong. Kalau teman saya udah kerja, saya belum dong. Jadi saya mau terus akhirnya saya solusinya itu terbuka sama orang tua. Apapun itu, saya tipe orang yang cerita semuanya diceritakan ke orang tua dan keluarga. Jadi nggak cuma orang tua tapi kakak juga. Jadi punya sudut pandang yang berbeda kan. Setiap orang punya sudut pandang yang berbeda. Pasti tapi ada jalan tengahnya, ada benang merahnya yang bisa kita tarik. Saya bilang ke orang tua saya bilang ini, saya mampu kok, sama. Insya Allah saya bisa jaga diri, saya bisa istilahnya jaga kondisi saya sampai nggak drop, nggak nyusahin orang. Bisa. Terus kata dia, jaminannya apa? Silakan ibu pilihin deh. Sampai saya bilang, silakan ibu yang pilihin untuk univnya segala macam. Sebenarnya saya udah ada planning, univnya segala macam saya udah planning, udah kirim ke sini. Tapi saya balik ke orang tua. Orang tua pasti lebih tahu kok kondisi kita dan yang terbaik buat kita. Dan kita jangan sampai lupa juga apa yang ketika orang tua mengizinkan sama ridho itu pasti jalannya terbuka sih gitu. Akhirnya saya bilang kayak gitu, ibu saya awalnya masih berat gitu kan, jadi gini, kasih alasan yang sebisa mungkin orang tua tuh berpikir bahwasanya, oh iya loh, ternyata itu yang terbaik buat dia. Oh iya loh, masa iya nanti anak saya tertinggal dengan yang lain. Oh iya loh, ternyata mencoba open minded ya. Orang tuh enggak gitu ya, orang tuh banyak yang kolot gitu. Rasanya kan kolot lah ya. Kayak pengajarannya masih kayak zaman dulu dan harus strict otoriter. Kamu harus A, B, C, kamu harus ikutin. Kamu tuh nggak tahu yang baik mana yang ini. Nggak salah sih. Cuma kita juga harus balik lagi ke mereka. Tapi Bu, Pak, Ma, sekarang tuh gini loh gitu. Kayak sama kayak kita bawa dunia yang sekarang tuh ke mereka gitu. Jelasin baik-baik, tapi nggak dengan nada marah, nggak dengan nada nuntut, nggak. Jangan kayak gitulah ya. Kalau misalnya itu malah justru memicu perdebatan juga kan. Akhirnya nggak nemu solusinya juga. Mendingan ngomong baik-baik. Alasannya kamu apa? Misalnya saya mau kerja nih. Alasan kamu apa? Kenapa pengennya kerja? Padahal orang tuh sudah mengizinkan kuliah. Atau kebaliknya, saya pengennya kuliah tapi orang tuh mintanya kerja. Minta alasan orang tuh mintanya kenapa sih saya nggak diizinin kuliah? Kenapa sih saya nggak diizinin kerja? Gitu. Jadi ada alasan, kita diterima alasan beliau gitu kan, alasan orang tua. Kita juga orang tua juga bisa menerima alasan kita. Jangan jadi satu one way doang gitu. Tapi namanya komunikasi ya dua arah gitu. Berarti intinya kita harus terus terbuka gitu sama orang tua. Betul. Kalian terus tetap terbuka gitu. Jadi cerita segala macam. Kalau misalkan nanti kalian punya masalah seperti ini juga, biasanya ini banyak nih yang fresh graduate dari SMA seperti itu masalahnya. Terutama yang anak-anak yang baru masuk ke
kampus-kampus, terutama di kampus saya juga itu banyak ngomong katanya disuruh orang tua, entah apa emang nggak enjoy. karena itu jadi ntar faktornya kan jadi usahakan cerita sama orang tua gitu tuh, kalian diskusi, kalian kasih apa pandangan ke orang tua kalian gitu tuh, istilahnya seperti itu. Kalian mau jadi apa ke depannya, kalian kasih pandangan ke orang tua kalian biar orang tua kalian itu tahu kalian itu mau kayak gimana gitu. Oke, tadi kita udah bahas tentang cara mempersiapkan diri menghadapi SBM, UN, dan tips and trik dan segala macamnya ya. Berarti sekarang kita langsung tutup aja nih segmen ini. Saya mau bacakan quotes dulu nih dari tokoh yang paling kalian kenal, Bapak Proklamator atau Insinyur Soekarno. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, maka engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini hingga akhir. Semoga semua hal yang tadi kita udah jelaskan, yang kita udah bincang-bincang, bisa merupakan bahan bakar atau merupakan suatu inovasi untuk kalian biar kalian tetap semangat dalam belajar dan mengharumkan bangsa. Oke, terima kasih untuk Terama sama Kak Salman ya yang udah menyempatkan hadir di gedung Geraha Pena Karya Cirebon. Semoga tetap semangat untuk kakak-kakak semuanya. Siap. Tetap semangat kakak-kakak semuanya. Terama yang mau mau ngasih semangat. Kak Salman yang udah semester akhir juga semangat. Siap. Sekali lagi terima kasih banyak ya Kak ya. Oke, langsung aja kita tutup. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Kalau misalnya nggak suka jangan di dislike ya. Komen di kolom komentar untuk request konten-konten video selanjutnya. Dan share video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kalian. Saya Pak Leandro undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.